Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Sore. Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami berkaitan karya tulis yang telah kami susun dengan judul Permasalahan dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi, berikut dengan dampak, penyebab, dan solusinya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang telah menyusun karya tulis ini. Yang pertama ada Adit Pranama Putra dengan NIM M07200003. Yang kedua ada Astrid Rohmana Nurjanah dengan NIM M07200013. Dewi Aini Nurrohmah dengan NIM M07200025. Kanaya Dias Aditya dengan NIM M072041. Dan Rafika Nandia Setiawati dengan NIM M072055. Dalam penyusunan karya tulis ini, kami diampu oleh Dr. Sumarwati MPD. Selanjutnya kepada kelompok 3, saya persilahkan untuk menyampaikan karya tulisnya. Baik, di sini saya akan memaparkan bab pertama dari makalah kelompok 3, yaitu pendahuluan. Lanjut. Yang pertama ada latar belakang masalah. Yang melatar belakangi penulisan makalah ini yaitu adalah adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun dan hingga saat ini belum juga usai. Nah, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah tentunya sudah membuat beberapa kebijakan atau strategi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Salah satu strategi pemerintah dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 adalah dengan mendorong kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan cashless society. Cashless society ini bisa dikatakan sebagai gaya hidup masyarakat tanpa uang tunai. Mengapa pada masa pandemi ini masyarakat disarankan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai? Karena menurut WHO, uang tunai mungkin bisa menjadi media perantara dalam menyebarkan COVID-19. Nah, kebiasaan cashless society ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam bertransaksi lebih banyak menggunakan dompet digital atau e-wallet. Selanjutnya, karena kebiasaan baru ini, maka selama pandemi terdapat peningkatan dalam penggunaan e-wallet. Hal tersebut didasarkan pada hasil studi riset Neurosensum yang menyatakan bahwa penggunaan e-wallet di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini meningkat drastis, yaitu sebesar 44%. Meskipun peningkatan penggunaan e-wallet di masa pandemi ini cukup tinggi, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah yang timbul dalam penggunaannya. Oleh karena itu, dalam makalah kami ini akan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi, beserta faktor penyebab, dampak, dan solusinya. Lanjut. Yang kedua, ada rumusan masalah. Dalam makalah kali ini, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja permasalahan yang muncul dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi. Yang kedua, apa saja faktor penyebab dari permasalahan yang timbul dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi. Yang ketiga adalah apa saja dampak dari penggunaan e-wallet pada masa pandemi. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi. Lanjut. Dan yang ketiga ada tujuan penulisan. Merujuk dari rumusan masalah, maka tujuan penulisan makalah ini juga terdapat 4 hal. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dari penggunaan e-wallet pada masa pandemi. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab dari permasalahan yang timbul dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi. Yang ketiga adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaan e-wallet masa pandemi. Dan yang keempat adalah untuk memaparkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penggunaan e-wallet di masa pandemi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan untuk kelompok kami.
Next. Yang pertama itu ada pandemi COVID-19. Di sini saya memberikan beberapa poin. Yang pertama, pandemi dinyatakan sebagai pandemi global di akhir tahun 2019. Sebagaimana dinyatakan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina, terdapat virus corona. Coronavirus sendiri ini adalah zoonosis. Nah, zoonosis ini bisa dikatakan ditularkan antara hewan dan manusia. Selanjutnya ada virus ini menyerang sistem pernapasan dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah di Indonesia sudah melakukan segala upaya agar pandemi ini bisa mereda. Salah satu contohnya yaitu adalah diterapkannya PSBB di seluruh kota. Jadi next. Hakikat dan perkembangan e-wallet. Di sini ada 3 era. Yang pertama ada era pertama perkembangan digital payment. Yang kedua ada era kedua e-banking dan m-banking. Era ketiga e-wallet. Untuk era pertama sendiri ini digital payment, yang sebagaimana kita ketahui bahwa digital payment ini menggunakan credit card dan debit card. Awal mulanya sekitar tahun 1980-an dan masih berlaku sampai sekarang di beberapa swalayan masih berguna dipakai. Karena kemudahannya ini, masyarakat sangat mengapresiasi atas adanya digital payment ini. Langsung lanjut untuk era kedua, yang dimana ada e-banking dan m-banking. Dua hal ini saling berkaitan. Untuk awalnya dipelopori oleh BCA pada tahun 2001. Era kedua ini sangat lebih fleksibel dan lebih gampang dalam penggunaannya karena bisa melewat HP saja. Fitur ini juga diberikan oleh m-banking dan m-banking sangat karena masyarakat ingin dilakukan melalui tab masing-masing. Kemunculan e-banking dan m-banking ini selaras dengan perkembangan teknologi di bidang jual beli. Selanjutnya ada era ketiga yang dimana e-wallet. Yang bisa kita ketahui bahwa e-wallet di negara kita sudah banyak. Seperti contohnya ada Shopee, GoPay, dan sebagainya. Hal ini lebih memudahkan lagi karena kita tidak perlu lagi lebih mengunjungi ATM atau menarik tunai karena bisa diisi di e-wallet ini. Awal mulai berkembangnya kurang lebih 10 tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2018 e-wallet ini menunjukkan angka yang pesat. Sampai sekarang e-wallet ini sangat berguna, apalagi di masa pandemi ini, karena kemudahannya dalam mengakses dan dalam hal membeli. Next. Selanjutnya, bahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penggunaan e-wallet pada masa pandemi. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, semua tatanan kehidupan berubah drastis. Tiap manusia dilarang melakukan kontak fisik dalam artian mereka dibatasi untuk berkontak fisik dan lainnya. Selain itu,
pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk meminimalisir penggunaan uang tunai. Kedua hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran virus. Keberadaan e-wallet merupakan salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam kebijakan ini. E-wallet dirasa mudah dan efisien, tetapi di sisi lain, dalam penggunaannya muncul beberapa permasalahan penggunaan e-wallet. Yang pertama itu e-wallet belum bisa menjamah semua kalangan. Sudah kita ketahui bahwa e-wallet itu merupakan fitur yang ada di dalam sebuah smartphone, sehingga pengguna e-wallet pun sebagian besar merupakan generasi muda atau generasi milenial yang mana mereka melek akan teknologi. Orang dewasa berusia di atas 50 tahun itu sangat jarang menggunakan e-wallet karena mungkin fitur-fitur e-wallet itu dirasa kurang mudah untuk mereka, sehingga para usia di atas 50 tahun itu sangat jarang yang menggunakan e-wallet. Yang kedua itu permasalahannya sangat bergantung pada infrastruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa e-wallet itu berkembang sesuai dengan infrastruktur. Mereka harus didukung oleh infrastruktur yang mendukung. Perkembangan e-wallet di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa ini sangat berbeda karena mungkin infrastruktur di luar Pulau Jawa itu kurang mendukung untuk perkembangan e-wallet, sehingga jika e-wallet berkembang di pulau-pulau yang lain atau di luar Pulau Jawa itu memerlukan infrastruktur yang sangat mendukung e-wallet. Yang ketiga itu sangat bergantung pada kondisi smartphone. E-wallet itu merupakan fitur yang dapat diakses oleh smartphone, sehingga dalam penggunaannya e-wallet itu sangat bergantung dengan kondisi smartphone tersebut. Kondisi yang seperti apa? Kondisi yang dimaksud di sini adalah kondisi smartphone yang full baterai dan juga dengan kondisi yang stabil. Apabila smartphone tersebut koneksinya tidak stabil, maka akan susah untuk mengakses e-wallet. Next. Yang selanjutnya akan kami sampaikan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam penggunaan e-wallet pada masa pandemi. Akan tetapi, sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa faktor pendukung yang meningkatkan penggunaan e-wallet di masa pandemi. Yang pertama itu transaksi mudah dan efisien. E-wallet dengan segala kemudahan dan fitur-fiturnya, masyarakat bisa mengakses e-wallet dimanapun dan kapan, sehingga hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi bahwa masyarakat merasa e-wallet itu lebih mudah dan efisien. Yang selanjutnya yaitu mengurangi risiko terinfeksi COVID-19. Masih selaras dengan faktor yang pertama bahwa e-wallet bisa diakses di mana saja, sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk mengakses e-wallet. Sehingga dengan adanya hal tersebut, masyarakat bisa memutus rantai penyebaran atau mencegah diri untuk tidak terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, kami akan menyampaikan faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam penggunaan e-wallet di masa pandemi. Yang pertama itu adanya kesenjangan digital. Tidak meratanya akses internet dan infrastruktur di seluruh Indonesia, maka hal tersebut merupakan menjadi salah satu faktor. Karena perkembangan e-wallet itu membutuhkan akses internet dan infrastruktur yang mendukung. Seperti kita tahu bahwa dalam penggunaan e-wallet harus didukung dengan koneksi dan infrastruktur yang memadai. Dengan tidak meratanya akses internet dan infrastruktur, maka tidak semua masyarakat bisa mengakses e-wallet. Oleh karena itu, kesenjangan digital termasuk salah satu penyebab kesalahan tersebut. Yang kedua itu ada kepercayaan pengguna. Persepsi kepercayaan merupakan salah satu yang dapat meminimalisir kekhawatiran pada masyarakat. Rendahnya kepercayaan pengguna e-wallet disebabkan isu penipuan dan bocoran data, yang mana masyarakat itu merasa bahwa menggunakan e-wallet itu merupakan sesuatu yang tidak aman. Yang ketiga itu ada hambatan budaya. Banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya cashless society. Masyarakat itu menganggap bahwa uang tunai adalah satu-satunya alat pembayaran yang paling praktis dan mudah. Selain itu, masyarakat belum terbiasa dengan adanya budaya e-wallet ini. Next.
Untuk yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari penggunaan e-wallet pada masa pandemi. Ketika pandemi melanda Indonesia, banyak masyarakat yang mulai mengubah kebiasaan hidupnya menyesuaikan dengan keadaan, terutama kegiatan ekonomi. Banyak masyarakat yang mulai meninggalkan belanja secara langsung dan mulai berpindah memilih secara online karena keamanan. Pembayaran belanja pun mulai berubah. Pada awalnya dengan tunai, namun sekarang masyarakat memilih untuk menggunakan e-wallet atau dompet digital karena dianggap lebih mudah dan juga lebih aman. Selain itu, banyak dampak positif dan juga negatif yang disebabkan oleh e-wallet sendiri. Di antaranya, untuk dampak positif, yang pertama adalah lebih aman. Kemungkinan masyarakat untuk tertular penyakit lebih kecil karena mereka tidak bersentuhan. Menurut WHO yang dilansir New York Post, uang tunai yang sering berpindah tangan dapat menjadi sarang bakteri dan virus, sehingga disarankan untuk mencuci tangan setelah memegangnya. Selain itu, uang yang tersimpan dalam e-wallet cenderung lebih susah untuk hilang karena penggunaannya berdasarkan nomor ponsel pengguna itu sendiri. Yang kedua yaitu praktis dan efisien. E-wallet dapat digunakan untuk membayar tagihan seperti tagihan listrik, air, internet, bahkan pembayaran BPJS Kesehatan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk pergi mengeluarkan tenaga ke kantor pembayaran. Selain menghemat biaya, secara tidak langsung masyarakat juga ikut mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja selama masa pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mengurangi pengeluaran karena banyak penyedia jasa yang memberikan promo merupakan pilihan atau keuntungan yang bisa didapat dari masyarakat. Selain itu ada dampak negatif. Yang pertama yaitu sinyal internet yang harus stabil dan baterai ponsel yang harus mencukupi. Pada saat ini, e-wallet hanya dapat digunakan pada saat ponsel dengan internet yang stabil. Oleh karena itu, kesediaan baterai sangat dibutuhkan oleh para pengguna. Jika jaringan internet tidak stabil, maka pembayaran pun akan terhambat, bahkan error. Kemudian ada perputaran uang tunai yang mulai menurun. Menurunnya perputaran uang dapat menyebabkan turunnya harga-harga barang di pasaran. Hal ini biasa disebut dengan deflasi, atau jumlah barang akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah uang. Dengan begitu, para pengusaha cenderung menurunkan harga agar barangnya laku di pasaran. Selain itu, daya beli masyarakat pun ikut menurun, sehingga banyak barang yang tidak terjual dan menumpuk tidak terpakai. Nah, selanjutnya yaitu ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penggunaan e-wallet pada masa pandemi. E-wallet tidak hanya memudahkan pekerjaan manusia saja, namun juga terdapat beberapa masalah yang timbul. Kemudian solusi yang dapat memecahkan permasalahannya yaitu yang pertama menyederhanakan fitur e-wallet agar dapat diakses oleh semua kalangan sehingga tidak hanya kaum milenial saja yang dapat menggunakan, namun generasi-generasi sebelumnya juga dapat menggunakan e-wallet tersebut. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan infrastruktur atau sarana pendukung e-wallet agar e-wallet dapat diakses di semua wilayah, mau di kota ataupun di desa. Yang ketiga yaitu menggunakan smartphone untuk keperluan penting saja, agar ketika kita akan menggunakan ketika mendesak tidak terkendala baterai ataupun yang lainnya yang dapat meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk. Selain itu, kita juga membutuhkan kehati-hatian dan juga ketelitian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di poin ketiga ada penutup. Penutup dibagi dua, yaitu kesimpulan dan saran. Dari penjelasan teman-teman saya tadi bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, permasalahan yang muncul dalam penggunaan e-wallet pada masa pandemi, yaitu ada belum bisa menjamah semua kalangan,
kemudian sangat bergantung pada infrastruktur dan sangat bergantung pada smartphone. Kemudian yang kedua, faktor penyebab adanya permasalahan tersebut. Yang pertama adanya kesenjangan digital, yang kedua rendahnya kepercayaan pengguna dan hambatan budaya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dampak dari penggunaan e-wallet di masa pandemi meliputi dua hal, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan e-wallet yaitu lebih aman dan lebih praktis dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya, sinyal internet yang harus stabil dan baterai ponsel yang mencukupi, dan perputaran uang yang menurun. Di kesimpulan terakhir, solusi untuk mengatasi permasalahan penggunaan e-wallet. Yang pertama, menyederhanakan fitur e-wallet. Yang kedua, perbaikan infrastruktur atau sarana pendukung e-wallet. Yang terakhir, menggunakan smartphone untuk keperluan-keperluan penting. Kemudian saran yang diberikan untuk topik yang dibahas, yang pertama, tidak menggunakan e-wallet sebagai transaksi utama karena tidak semua kalangan mempunyai gadget dan dapat mengakses internet. Kemudian yang kedua, pemerintahan memperbaiki sistem cyber di Indonesia untuk meminimalisir penipuan online. Kemudian yang terakhir, memperbaiki infrastruktur agar dapat diakses di semua wilayah. Di poin keempat ada daftar pusaka. Berikut slide pertama, daftar pusaka yang kami cantumkan. Selanjutnya. Berikut slide kedua, daftar pusaka yang kami cantumkan pada makalah kami. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada teman-teman kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Di sini saya akan membacakan aturan untuk tanya-jawabnya. Nanti setiap orang yang akan bertanya dihimbau untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya, nanti setiap pertanyaan yang diberikan akan langsung dijawab oleh kelompok yang bersangkutan atau tidak ditampung terlebih dahulu. Kepada kelompok 4, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Kepada saudara Bisma, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih, moderator. Perkenalkan, nama saya Bisma Nizar Sadi dengan NIM M07200021. Ingin bertanya. Seperti yang kita ketahui bahwa e-wallet saat ini sangat bergantung pada smartphone. Jadi pertanyaannya, apakah pemerintah Indonesia sudah terpikirkan untuk memanfaatkan e-KTP sebagai media pengganti payment cards? Sebab sejak e-KTP sudah rilis, masyarakat hanya mempergunakan e-KTP hanya sebagai formalitas untuk menjadi warga Indonesia yang legal. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah minimnya manfaat memiliki e-KTP tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bisma atas pertanyaan. Pada kelompok 3, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bisma. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Rafika Nanda, M07255, akan menjawab pertanyaan dari saudara Bisma. Jawaban dari pertanyaan saudara Bisma yaitu sampai saat ini saya belum menemukan berita mengenai wacana pemerintah menjadikan e-KTP sebagai pengganti payment card. Hal tersebut dimungkinkan karena proyek e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional Indonesia yang memiliki sejumlah kelemahan. KTP konvensional memungkinkan seorang warga untuk melakukan kecurangan terhadap negara, seperti menghindari pajak, menyembunyikan identitas, memalsukan, bahkan mengadakan identitas. Nah, kecurangan tersebut dapat terjadi karena sistem KTP konvensional belum memiliki basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Sedangkan hingga kini memang e-KTP hanya digunakan sebagai penanda identitas pengguna.
Mungkin minimnya pemanfaatan EKTP dikarenakan masih ada beberapa kekurangan dalam sistem EKTP tersebut, seperti belum terintegrasinya data dengan seluruh layanan berbasis sistem informasi, kemudian ada identifikasi data digital yang belum maksimal, hingga banyaknya warga yang belum menerima EKTP itu sendiri. Sehingga dari beberapa kekurangan tersebut, dimungkinkan pemerintah belum siap apabila EKTP dijadikan sebagai media pengganti payment card. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Bisma? Apakah jawaban dari Rafika menjawab pertanyaan dari Bisma? Ada feedback? Jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Pada silakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari perkenalkan nama saya Fauzan Nafiuddin dengan NIM M07200031. Pertanyaan dari saya yaitu, apakah permasalahan-permasalahan tersebut hanya muncul di saat pandemi saja? Jika ya, sebutkan permasalahan-permasalahan yang timbul jika kita menggunakan e-wallet di masa sebelum pandemi atau di masa yang masih normal, masih biasa-biasa saja. Jika tidak, sebutkan permasalahan-permasalahan yang timbul jika kita menggunakan e-wallet di masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih Fauzi atas pertanyaannya. Kelompok dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Fauzi. Izin menjawab pertanyaan dari Fauzi, saya Astrid Rahmana Nurjana dengan NIM M070013. Jawabannya tidak ya. Sebenarnya permasalahan tersebut timbul setelah ada e-wallet. Namun untuk masa sekarang, permasalahan tersebut menjadi pembahasan yang sedikit berat mengingat kondisi masyarakat yang diimbau untuk cashless society. Sebenarnya sudah ada permasalahan tersebut sejak dulu, hanya saja sebelum pandemi masih sedikit penggunaan e-wallet sehingga permasalahan tersebut dianggap sepele. Terima kasih. Bagaimana Fauzi? Apakah jawaban dari Astrid sesuai dengan pertanyaan Fauzi atau ada feedback? Baik, terima kasih Astrid. Menurut saya menjelaskannya sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzi. Selanjutnya, Fadlila Nurwanda dipersilahkan untuk bertanya karena sudah raise hand. Ya, perkenalkan, nama saya Fadlila Nurwanda dengan NIM M07200027. Saya ingin bertanya, pada tahun ini adakah perkembangan masyarakat dalam menggunakan e-wallet dari tahun-tahun sebelumnya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dila. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila. Apakah ada perkembangan dari tahun ke tahun? Kalau menurut yang saya dapat kemarin, itu ada setiap tahun tuh ada perkembangan penggunaan e-wallet. Apalagi pada saat masa pandemi ini, yang dimana masyarakat itu tidak bisa berleluasa keluar dari rumah, sehingga memanfaatkan penggunaan e-wallet ini sebagai alat jual beli. Seperti itu. Baiklah. Apakah jawaban dari Adit menjawab pertanyaan Dila? Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Saudara Agung dipersilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Iskandar Agung Zulkarnain dengan NIM M072039. Ingin bertanya, menurut kalian apakah pasar konvensional terkena dampak juga? Jika terkena dampak, maka dampak apa yang diterima oleh pasar konvensional? Terima kasih.
Terima kasih Agung atas pertanyaannya. Kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Iskandar Agung. Karena e-wallet Indonesia tumbuh berkembang dengan cepat, maka hal tersebut juga berdampak pada pasar konvensional. Menurut kami, dampak yang terjadi pada pasar konvensional antara lain adalah pasar konvensional bisa sepi karena semakin banyaknya minat masyarakat Indonesia terhadap penjualan online. Kemudian dari hal tersebut, maka pedagang di pasar konvensional akan mengalami kerugian, bahkan memicu PHK untuk pekerja retail yang nantinya akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Terima kasih. Bagaimana Agung, apakah bisa diterima jawaban dari Astrid? Bisa diterima, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Saudari Iksania dipersilahkan untuk bertanya. Baik, apakah suara saya masuk? Halo, apakah suara saya masuk? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, saya Iksania Besari Putri dengan NIM M07200037. Mengapa solusi menyederhanakan fitur wallet ini cocok untuk permasalahan yang tadi ya menjamah semua kalangan? Menurut saya, fitur yang ada di aplikasi wallet ini sudah dapat dipahami dengan mudah. Sebaiknya yang kita lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan tutorial cara menggunakan aplikasi tersebut. Seperti yang kita ketahui, di aplikasi YouTube itu juga sudah banyak tata cara dalam menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Tinggal individu tersebut, apakah ada kemauan untuk belajar dan memahami. Karena zaman ini semakin maju, jadi alangkah lebih baiknya manusia yang mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Ksania atas pertanyaannya. Kelompok 3 dipersilahkan untuk menjawab. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Iksania. Sebelumnya perkenalkan, saya Karnia Desaditya dengan NIM M07200041. Saya kurang setuju dengan pernyataan Mbak Iksania tadi. Karena apa? Karena di sini penyederhanaan e-wallet sendiri bertujuan untuk menjamah semua kalangan, bukan hanya remaja, bukan hanya orang dewasa saja, namun orang tua dan generasi sebelumnya juga dapat menggunakan e-wallet sendiri. Penyederhanaan ini agar lebih mudah dan lebih dipahami oleh semua kalangan seperti itu. Mungkin setelah disederhanakan, kita bisa melakukan sosialisasi agar lebih mudah. Jadi saya kurang setuju dengan pernyataan Mbak Iksania tadi. Terima kasih. Apakah dari Saudari Iksania ada tanggapan, feedback, atau jawabannya sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, jika sudah cukup, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimatiin dulu recordnya bisa nggak?